Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai komplain kita sebagai karyawan kepada perusahaan. Apakah diperbolehkan atau ya udah kalau emang nggak suka kita tinggal keluar dari tempat kerja itu dan cari tempat kerja yang baru yang sesuai dengan kita. Apakah seperti itu teknisnya? Oke, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa membedakan mana komplainan yang sifatnya ingin membangun lingkungan kerja yang kondusif dan jauh dari kata toksik, dan mana komplainan yang sifatnya kita emang gak sesuai di tempat itu, tapi kita tetap paksain perusahaan supaya ngikutin kemauan kita. Ini adalah dua hal yang berbeda yang seringkali oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita dianggap sebagai karyawan yang tidak pernah bersyukur, yang selalu berkeluh kesah. Ya udah, kalau misalkan gak cocok, tinggal keluar aja, gak usah banyak ngomong. Di antara batasan mana hal-hal yang udah jadi peraturan perusahaan dan gak bisa diganggu gugat, misalkan kita dan perusahaan sudah menyepakati kontrak bahwasannya gaji kita adalah UMR atau UMK per kotanya masing-masing gitu. Disesuaikan, kalau di Jakarta sekian, kalau di Subang sekian, kalau di Karawang sekian. Dan jam kerja kita misalkan ada 8 jam. Dan kita telah sepakat dengan itu, kemudian suatu hari kita uring-uringan dan gak terima lantaran melihat di tempat lain lebih besar. Nah, ini adalah karyawan yang harusnya memang tidak kerja di tempat itu, karena karyawan ini memang tidak cocok. Beda lagi dengan karyawan saya misalnya, saya tidak pernah keberatan dengan gaji yang diberikan perusahaan, tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan, dan jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun yang seringkali saya komplain di tempat saya kerja adalah lingkungan kerja dan orang-orang yang diberi kewenangan, namun dia melakukannya dengan relasi yang toksik. Contohnya seperti ini. Di buku Undang-Undang Peraturan Kerja gitu ya, disebutkan bahwasanya kita itu kerja wajib itu 8 jam. Dan apabila lewat dari 8 jam, kita akan diberikan uang makan. Misalkan seperti itu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang emang hidupnya tuh untuk kerja. Maksudnya gini, ketika kita yang orientasi hidupnya kerja untuk hidup, otomatis kita nggak mau berlama-lama di tempat kerja. Kita hanya bekerja sesuai jam kerja yang sudah ditentukan. Dan apabila udah lewat dari itu ya kita pulang. Yang penting kerjaan beres dan benar. Tapi ada orang-orang yang menganggap bahwasanya hidup ini untuk kerja. Bagi dia, semakin dia lama di kantor, semakin merasa berarti hidupnya, yang padahal dia tidak punya kehidupan di luar kantor. Nah, kebetulan orang yang punya pemikiran seperti ini diposisikan sebagai atasan, sehingga dia memberi kebijakan kepada anak buahnya bahwasanya etos kerja anak buahnya itu harus seperti dia. Gak boleh cepat-cepat pulang. Kalau cepat-cepat pulang itu, meskipun kerjaan udah beres dan benar, itu dianggap karyawan yang mentalnya jelek, etos kerjanya jelek. Terus setiap karyawan merengek, "Pak, ini kan udah jam segini, gak dikeluarin uang makan," atau "Pak, ini udah lebih dari 8 jam, harusnya kan kita ambil tindakan A, B, C, dan D, supaya kita gak pulang terus. Ah, kamu mah baru segini juga udah lemah. Di tempat lain mah tuh, closing atau tutup buku jam 10, jam 11. Kita mah di sini belum ada apa-apanya." Gitu. Jadi ketika kita komplain ke atasan kita, bahwasanya suasana dan lingkungan kerja kita ini udah mulai gak sehat gitu. Ini tuh udah kayak zaman batu. Dia bukannya mendengarkan masukan kita dan mencarikan solusi, tapi justru dia menjudge kita bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya, kita ini belum apa-apa udah cengeng, kita ini lemah mentalnya. Hal-hal yang seperti inilah yang seringkali saya suarakan atau saya komplain ke atasan saya. Ketika saya seringkali berkuar-kuar tentang hal ini, ada orang-orang yang beda pemahaman dengan saya, entah dia nggak ngerti atau apa dengan yang saya maksud, ya dia menyimpulkan bahwasanya saya adalah karyawan yang cengeng gitu, yang gak bisa ngikuti aturan di tempat kerja saya. Sehingga alangkah baiknya daripada saya berkuar-kuar, ya udah, saya mendingan keluar aja daripada berisik gitu. Ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Kenapa dia sampai berpikir seperti itu? Karena dia menganggap bahwasanya seluruh komplain itu adalah bentuk dari ketidakcocokan antara karyawan dengan tempat dia bekerja. Padahal kalau kita mau rinci lagi, tidak semua komplainan itu merupakan tanda dari ketidakcocokan dari karyawan tersebut ya. Ada memang komplainan yang sifatnya harus didengarkan dan dicarikan solusi supaya tercipta lingkungan kerja yang positif dan tidak toksik. Atau misalkan contoh yang lainnya, kita tahu bahwasanya kita itu maksimal kerja per hari itu 9 jam. Nah, adapun kita mau kerja lewat dari 9 jam misalkan, itu adalah pilihan. Nah, misalkan kita memilih untuk 9 jam aja deh cukup karena saya punya banyak urusan di luar pekerjaan yang harus saya urusi. Nah, tiba-tiba si atasan ini menganggap, wah, ini karyawan lemah gitu. Harusnya ketika kamu di-challenge atau disuruh kerja maksimal 9 jam, kalau kamu memang niat kerja, kamu harus mengambil yang 10-12 jam. Baru kamu dikatakan niat kerja. Atau contoh yang lainnya, kita udah jadwalnya pulang, tapi pekerjaan emang belum beres. Kemudian kita kerjakan itu sampai lebih dari waktu jam pulang, sampai nggak wajar lah pulangnya. Nah, atasan kita ini menganggap itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika ada keringanan di hari kerja, misalkan
hari Sabtu setengah hari kerja. Nah, kebetulan kita ngambil yang setengah hari itu, atasan kita menganggap bahwasanya kita sudah melakukan kesalahan, yang padahal pulang setengah hari di hari Sabtu, di akhir pekan itu adalah hak kita. Dan hal seperti inilah yang seringkali saya suarakan. Saya rasa sudah menjadi rahasia umum di banyak tempat kerja mungkin ya, bahwasanya ketika karyawan kerjanya overload dan dia mampu, atasan itu senang. Tapi ketika karyawan mampu mengerjakan yang sifatnya minimal atau ya standar gitu ya, atasan itu nggak senang. Dan anehnya ketika karyawan mampu melakukan kerjaan yang overload, si atasan ini tidak memberi apresiasi. Atasan hanya menganggap itu adalah hal yang wajar, dan ketika si karyawan mengambil beban kerja yang tidak overload itu menganggap sesuatu yang tidak wajar. Nah, ini adalah contoh-contoh hal-hal yang seringkali saya protes kepada atasan. Saya sih berharap minimal ketika ada karyawan yang mau kerja overload, apalagi bayarannya tidak sesuai, atasan itu harusnya mengapresiasi. Dan ketika dia mengambil standar minimal dari waktu pekerjaan, dia jangan benci karena dia telah mengambil hak dia. Yang penting dia tidak bekerja di bawah waktu yang ditentukan. Misalkan harusnya 8 jam, dia cuma kerja 5 jam. Nah, itu baru harus dipertanyakan. Tapi kalau misalkan minimal 8 jam, kemudian karyawan lain 12 jam, kita cuma ngambil 9 jam, dan itu dipertanyakan alias dipandang sinis dan buruk, ya itu bagi saya nggak fair gitu. Saya berkata seperti ini karena keresahan saya yang menganggap di beberapa lingkungan kerja itu ada atasan-atasan yang belum sadar sampai ke situ pemikirannya gitu. Sehingga ketika ada bawahan yang komplain itu bukannya malah didengarkan, tapi justru dijudge sebagai karyawan yang cengeng dan bermental lemah. Sehingga gara-gara hal itu yang tersiksa makin tersiksa, yang mampu makin diberi beban. Dan ini menurut saya adalah lingkungan kerja yang toksik, dan karyawannya pun bukannya malah seneng, justru mungkin kebanyakan akan stres. Oke, barangkali itu aja. Semoga ada manfaatnya ya dari ocehan saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.